Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Khalifah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cilegon, unit kerja SMP Negeri 3 Cilegon, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah. Siswa hanya duduk, diam mendengarkan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran harusnya seorang guru dapat memerdekakan murid. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak, sehingga kita dapat menuntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
Hal ini penting untuk kita terapkan saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mereka mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada murid tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antara materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.